Wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Gini aja lah, kalau kita mau ngebantah bacotan dari Said Didu, orang pecatannya Jokowi, gampang kok. Emangnya ketika Soeharto berhutang, Soehartokah yang bayar hutangnya? Emangnya ketika Habibie berhutang, Habibie kah yang bayar hutangnya? Emangnya ketika Gus Dur, Ibu Megawati, SBY berhutang, apakah Gus Dur, Megawati, dan SBY yang bayar hutangnya? Enggak toh. Yang bayar hutang itu ya Presiden Jokowi. Jadi kalau sekarang disebut mabuk hutang, enggak juga. Karena Jokowi juga mendapatkan warisan hutang dari presiden-presiden sebelumnya. Itu kan logis seperti itu, bro. Lalu dari mana Jokowi bayar hutang? Ya dari pajak, dari pinjaman. Bisa aja gaya lubang untuk lubang, bisa itu. Yang penting dalam masalah berhutang, hutangnya itu mampu dibayar, bukan berapa besarnya. Kecil juga kalau punya hutang, kalau nggak bisa bayar, repot. Besar juga nggak masalah kalau bisa bayar. Dan buktinya ada, hutang itu dipakai untuk apa aja, itu ada buktinya. Ya kita bisa melihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan hutang tersebut. Rakyat bisa melihat, rakyat bisa mendengar, rakyat bisa merasakan, rakyat bisa menikmatinya. Sekarang kita balik lagi, apakah Presiden Soeharto berhutang bisa membangun Indonesia sehebat Jokowi? Apakah Habibie, Ibu Megawati, Gus Dur, SBY ketika mereka berhutang bisa membangun sehebat Jokowi? BBM gratis, infrastruktur dibangun merata dari Sabang sampai Merauke, jalan desa, kesejahteraan rakyat meningkat, rakyat dapat bantuan, ada kartu sehat, kartu pintar, kartu raskin, dan sebagainya. Apakah presiden-presiden sebelum Jokowi bisa melakukan seperti Jokowi? Nggak bisa, bro. Apalagi Soeharto, apalagi SBY, mereka berhutang, hutangnya itu kita nggak pernah tahu dipakai untuk apa gitu. Mereka itu enak, nggak ada COVID 2,5 tahun. Di zaman Soeharto nggak ada COVID.
Zaman Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY, nggak ada COVID bro, 2,5 tahun. Rakyat nggak punya penghasilan apa-apa, negara pun tidak punya pendapatan. Ekonomi mandek, usaha rontok, tetapi tidak membuat negara hancur, negara bangkrut. Tidak. Andaikan era ini Soeharto yang pimpin sudah bangkrut, andaikan era ini SBY yang pimpin sudah bangkrut 2,5 tahun, perekonomian seluruhnya amburadul gara-gara COVID. Tapi di tangan Jokowi semuanya bisa diatasi. Bahkan Indonesia itu berada di papan atas perekonomian terbaik di dunia setelah COVID selesai. Ya kita tahulah hutang yang paling besar itu ya COVID ini. Negara harus menyelamatkan rakyatnya. Negara harus membangun negaranya, membangun infrastrukturnya. Negara harus menyelamatkan perekonomian. Peliklah di era Jokowi, periode kedua ini sangat pelik. Dan ingat, hutang yang terbesar itu adalah membeli vaksin. Lebih dari 2.000 triliun. Bukan membangun infrastruktur. Infrastruktur mah kecil lah. Kereta cepat juga kecil. Yang paling mengerikan itu adalah ketika Jokowi harus berhutang membeli vaksin demi menyelamatkan rakyatnya. Dalam kondisi yang mustahil Indonesia bisa bertahan, Jokowi mampu bangkit dari keterpurukan, dan kita bisa rasakan sekarang. Jadi rakyat jangan terprovokasi oleh bacotan si Said Didu. Dia itu memang manusia setan, wajar. Kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, memprovokasi manusia. Wajar, manusia setan itu. Kita rakyat harus cerdas. Gara-gara COVID, hutang Indonesia jadi membengkak. Gara-gara COVID. Kalau nggak ada COVID, Jokowi itu hutangnya kecil dengan hasil yang bombastis. Makanya kita butuh penerus Jokowi. Kalau perlu dia bisa lebih hebat daripada Jokowi. Siapa? Ganjar Pranowo. Silakan kalian teliti, silakan kalian amati. Mana calon yang paling pantas untuk menjadi the next Jokowi? Apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah Anies Baswedan? Sekarang di TikTok saja sudah banyak berseliweran. Kalian bisa nilai sendiri. Dan saya pastikan 100% rakyat Indonesia akan memilih Ganjar Pranowo andaikan mereka punya hati nurani dan kecerdasan yang berkualitas. Hanya orang-orang yang bodoh dan tolol yang tidak memilih Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.